Merasa tidak dihargai, Martin Braithwaite mau hengkang dari Barcelona dan fokus Piala Dunia. Striker Barcelona Martin Braithwaite dilaporkan dirinya berencana meninggalkan klub Blaugrana tersebut dan fokus bermain untuk timnas Denmark di Piala Dunia 2022. Barcelona baru saja bertanding melawan Eintracht Frankfurt kemarin malam dengan hasil imbang 1-1 pada leg pertama perempat final Liga Eropa. Pertandingan melawan Eintracht Frankfurt bisa menjadi momen ideal bagi Martin Braithwaite untuk kembali bermain di lapangan. Namun sayangnya Xavi Hernandez tidak punya rencana untuk memasukkan Martin Braithwaite ke dalam skuad. Padahal beberapa pemain utama Barcelona seperti Memphis Depay dan Luuk de Jong sedang mengalami cedera. Martin Braithwaite sama sekali tidak dipanggil untuk bermain. Xavi Hernandez lebih suka turunkan Aubameyang di sepanjang pertandingan melawan Frankfurt. Padahal Xavi bisa memberi kesempatan bagi Martin Braithwaite. Xavi kerap ditanyai setelah usai pertandingan, tetapi selalu menuduh bahwa pemain internasional asal Denmark itu masih bagian dari tim. Nyatanya ucapan pelatih Barcelona tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Pemain asal Denmark itu sepenuhnya dalam keadaan fit. Martin kembali dari cedera pada 20 Januari untuk pertandingan Copa del Rey melawan Athletic Club dan juga sejak saat itu hanya bermain 24 menit untuk tim utama. Martin Braithwaite bertekad untuk menjadi bagian dari skuad Denmark di Piala Dunia 2022 di Qatar. Untuk mencapai ambisi itu, dia harus bermain. Perpindahan musim panas mungkin akan terjadi. Braithwaite telah menyumbangkan 10 gol dan 5 assist dalam 58 penampilan untuk Barcelona sejak bergabung dengan mereka pada awal tahun 2020. Dia juga mencetak 10 gol dalam 56 pertandingan untuk timnas Denmark. Dengan total perjanjian yang berlaku hingga tahun 2023, Martin Braithwaite harus juga berpikir 2 kali tentang masa depannya di Barcelona. Di satu sisi, hampir tidak ada tim lain yang bisa menawarkan gaji yang sama dengan yang ada di Camp Nou. Di sisi lain, aktivitasnya yang rendah bisa membuatnya absen dari pengumuman skuad Kasper Huijman untuk Denmark di Piala Dunia 2022. Ditambah dengan beberapa rumor yang menyebutkan bahwa Barcelona berniat untuk mendatangkan penyerang berkelas lagi. Sebenarnya Martin Braithwaite juga sempat menjadi andalan Barcelona pada saat dinakodai oleh Ronald Koeman. Braithwaite juga tak bisa dianggap tampil apik seperti halnya yang diharapkan oleh manajemen. Cedera yang didapatkannya menjadi semakin memperburuk kondisinya di Barcelona, sehingga pada saat itu manajemen mendatangkan Luuk de Jong sebagai pengganti striker di skuad Koeman. Barcelona menang dramatis atas Levante berkat pemain pengganti. Berkat pemain pengganti Luuk de Jong, Barcelona sukses menundukkan Levante dengan skor ketat dan dramatis 3-2. Barcelona bertandang ke Levante dalam lanjutan Liga Spanyol 2021-2022 pekan ke-31 di Stadion Ciutat de Valencia, Senin, 11 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya Barcelona sukses menundukkan Levante dengan skor 3-2. Ikuti bolasport.com dari SofaScore. Barcelona berhasil menguasai 64% penguasaan bola, sedangkan Levante hanya mampu menguasai 36% penguasaan bola. Dari segi peluang, Barcelona mencetuskan 14 peluang dengan 7 yang mengarah ke gawang. Adapun Levante mampu membuat 11 peluang dengan 6 yang mengarah ke gawang. Laga baru berjalan 22 detik, Levante langsung membuka peluang lewat tendangan Jose Luis Morales dari luar kotak penalti, memanfaatkan kesalahan umpan bek kanan Barcelona Dani Alves. 3 menit kemudian Levante lagi-lagi mengancam gawang Barcelona, kali ini giliran Cambana dengan sepakannya yang juga dari dalam kotak penalti masih bisa ditangkap oleh Ter Stegen. Sementara Levante juga sampai menit ke-7 terus menebar ancaman. Barcelona sampai menit ke-7 masih kesusahan untuk menembus pertahanan Levante yang sangat ketat. Bahkan El Barca juga terus mendapatkan pressing dari para pemain Levante dan beberapa kali salah melakukan umpan. Di sisa akhir waktu babak pertama, Barcelona tak bisa membuat progres karena mereka miskin imajinasi. Adapun Levante sedikit menurunkan tempo permainan sehingga tak lagi menebar ancaman di area penalti El Barca. Sampai babak pertama selesai, skor 0-0 tetap bertahan. 3 menit babak kedua berjalan, Ferran Torres membuka peluang pertama untuk Barcelona lewat sundulannya di dalam kotak penalti memanfaatkan crossing Ousmane Dembele. Namun pada menit ke-52, Levante justru mampu membobol gawang Barcelona melalui titik penalti yang dengan tenang dieksekusi oleh Morales ke arah kanan gawang Barcelona. Di menit ke-55, tim tuan rumah lagi-lagi mendapatkan hadiah penalti setelah bola mengenai salah satu bek Barcelona. Roger Marti yang juga maju sebagai Algujo gagal memanfaatkan kesempatan tersebut karena bola sepakannya ke arah kiri bisa dibaca oleh Ter Stegen. Pierre-Emerick Aubameyang menjebol gawang pada menit ke-59. Cardinals melalui kepalanya meneruskan umpan silang Dembele dari sisi kiri pertahanan Levante.
4 menit kemudian giliran sepakan Pedri dari dalam kotak penalti yang menggetarkan jala Levante. Pada menit ke-83, El Barca kebobolan lewat titik penalti setelah Lenglet yang baru masuk di menit ke-81 menjatuhkan pemain Levante di dalam area penalti. Ketika pertandingan dirasa akan berakhir dengan skor 2-2, tiba-tiba Luuk de Jong berhasil mencetak gol lewat sundulannya di menit ke-90+2, memanfaatkan umpan silang Jordi Alba. Gol de Jong menjadi gol terakhir di pertandingan tersebut dan mengakhiri pertandingan juga dengan skor 3-2 untuk kemenangan Barcelona. Xavi bantah Barcelona terlalu bergantung dengan Pedri. Xavi Hernandez membantah anggapan bahwa Barcelona begitu berganti kepada Pedri. Meski begitu, ia mengakui bahwa gelandang 19 tahun ini pemainnya luar biasa. Barcelona bersusah payah mengalahkan Levante 3-2 di Estadio Ciudad de Valencia dalam lanjutan La Liga, Senin 11 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. El Barca tertinggal lebih dulu melalui penalti Jose Luis Morales pada menit ke-52. Mereka kemudian berbalik memimpin dari gol Pierre-Emerick Aubameyang dan Pedri dalam menit ke-59 dan 63. Namun Levante bisa menyamakan kedudukan lagi-lagi dari penalti kali ini yang dieksekusi oleh Gonzalo Melero pada menit ke-83. Tim tamu butuh gol Luuk de Jong di menit akhir laga untuk memastikan kemenangan. Pada laga ini Barcelona memang dibuat kesulitan oleh Levante hingga mereka harus kebobolan lebih dulu. Masuknya Pedri 4 menit selepas Blaugrana tertinggal kemudian mengubah arah laga. Pedri yang menggantikan Nico menghidupkan serangan Barcelona. Ia bahkan mampu mencetak gol kedua pasukan Xavi Hernandez. Pada laga sebelumnya Pedri juga menjadi penentu kemenangan Barcelona atas Sevilla 1-0 berkat golnya. Berkaca dari hal ini, banyak pihak menilai Barcelona kini sangat bergantung pada Pedri. Mulai muncul istilah Pedri dependencia. Namun Xavi membantah penilaian soal hal ini, yang menegaskan timnya tak bergantung pada Pedri. Meski demikian, ia juga mengakui bahwa Pedri memang punya pengaruh besar untuk Barcelona. Xavi menilai Pedri adalah pemain yang mampu membuat perbedaan. Saya tidak akan mengatakan itu, ujar Xavi soal menyeruakan Pedri dependencia dikutip dari ESPN. Dengar, dia pemain yang luar biasa, jangan pelit pujian untuknya. Dia pemain yang membuat saya terkejut dan pemain yang bisa membuat perbedaan. Dia mencetak gol hebat melawan Levante, tapi saya rasa tidak ada ketergantungan padanya, jelasnya. Pedri saat ini memang menjadi andalan di lini tengah Barcelona pasca pulih dari cedera hamstring yang membelitnya di awal musim. Penampilan apik Pedri ini turut membawa Barcelona bangkit hingga kini berada di posisi kedua. Mereka mengumpulkan 60 poin tertinggal 12 angka dari Real Madrid di puncak klasemen. Luuk de Jong si spesialis gol menit akhir Barcelona. Pada era Xavi, nama Luuk de Jong tidak masuk dalam rencana utama Barcelona, tapi dia menjadi spesialis gol menit akhir yang bisa memainkan peran sangat penting bagi Barcelona. Ini adalah 3 poin krusial bagi klub asal Katalan sebab mereka kembali ke posisi kedua klasemen dengan 60 poin dan menjaga asa meraih gelar juara. Luuk de Jong jadi bintang bagi Barcelona pada duel melawan Levante. Dia baru masuk lapangan pada menit ke-84. 1 menit setelah Levante membuat skor menjadi imbang 2-2, tapi de Jong kemudian jadi penentu kemenangan. Mencetak gol itu luar biasa, tapi melakukannya sampai akhir untuk memenangkan laga yang telah saya lakukan beberapa kali selalu istimewa. Itu bukan perasaan yang normal, ucap de Jong dikutip dari Sport. Saya senang dengan tim ini. Ketika mereka membutuhkan saya di sini. Saya harus menunggu kesempatan saya untuk bermain, tegas penyerang asal Belanda itu. De Jong membuktikan bahwa keberadaannya di skuad Barcelona masih penting. Dia memang hanya jadi pilihan kedua setelah Aubameyang. Tapi De Jong selalu bisa diandalkan ketika Barcelona dalam situasi genting atau mengubah gaya bermain. Luuk de Jong berkata bahwa mencetak gol menit akhir bukan hanya hal baru baginya. Itu memang benar. 3 dari 6 gol yang dicetak ex-pemain Sevilla itu di La Liga terjadi pada menit-menit akhir atau laga pada injury time. Sebelum membobol gawang Levante pada menit ke-90+2, De Jong mencetak gol di menit ke-90. Pada laga pekan ke-26 melawan Athletic Bilbao, Barcelona menang dengan skor 4-0 pada duel di Camp Nou itu. Pada pekan ke-24, Luuk de Jong mencetak gol pada menit ke-90+6 ke gawang Espanyol. Gol ini membuat laga berakhir dengan skor 2-2. Para pemain tahu apa yang harus mereka lakukan ketika saya memasuki lapangan, ucap pemain berusia 31 tahun tersebut.